Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam damai untuk kita semua. Hari ini kita merayakan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita pernah menonton film, atau sekurang-kurangnya beberapa di antara kita pernah menonton film dengan judul The Passion of the Christ yang dibintangi oleh Jim Caviezel yang dirilis pada tahun 2004. Film ini menelan banyak biaya. The Passion of the Christ menjadi film yang viral dan menjadi bahan perbincangan pada tahun itu. Jim Caviezel sebagai aktor utama yang memerankan Yesus pernah memberi kesaksian bahwa ia yang awalnya agak sulit menerima peran sebagai Yesus dalam film itu. Dia berkata, "Ini Tuhan, siapa yang bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiran Tuhan dan memerankannya dalam film?" Kemudian dia bertanya kepada Mel Gibson, "Apakah engkau memilih saya? Karena umurku sekarang 33 tahun, sama dengan umur Yesus Kristus saat dia disalibkan." Mel Gibson, sang sutradara, kemudian mengatakan sebuah resiko terbesar mungkin akan dialami oleh Jim Caviezel, yakni mungkin inilah akhir dari karirnya sebagai aktor di Hollywood. Jim Caviezel sebagai manusia gentar dengan resiko tersebut. Memang biasanya aktor pameran Yesus di Hollywood tidak akan dipakai lagi dalam film-film selanjutnya. Ditambah kemungkinan film ini akan dibenci oleh sekelompok orang Yahudi yang berpengaruh besar dalam bisnis pertunjukan di Hollywood. Tetapi Jim Caviezel mengabaikan rasa takut dan gentar itu. Dengan motivasi utama dia adalah dia ingin merasakan sedikit dari penderitaan Yesus dalam mengalami penderitaan dan wafat di salib. Maka dia latihan super berat, dia mempersiapkan fisik, dia mempersiapkan batin, dan dia berdoa. Dan dia sungguh-sungguh menjalani perannya sebagai Yesus dengan sukses dan pantas diacungi jempol. Memang saudara-saudara terkasih, film ini menyisakan kontroversi dengan banyak tanggapan yang berbeda, khususnya mengenai begitu banyak atau mahalnya biaya yang dikeluarkan, dan juga karena film ini dirasa terlalu sadis yang membuat para viewers atau penonton terbawa arus dan sangat-sangat sedih dan menangis. Padahal kisah sengsara Yesus Kristus adalah kisah yang memberikan sukacita. Saudara-saudari terkasih, tekanan Jumat Agung, perayaan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, bukanlah kesedihan, bukanlah air mata, apalagi sampai menanamkan kebencian kepada mereka yang tidak berlaku adil terhadap Yesus. Yesus tetap menanamkan kasih pengampunan. Dia berseru, "Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23:34. Yesus sendiri mengatakan kepada perempuan Yerusalem yang menangis di jalan salibnya, "Jangan tangisi aku, namun tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Bukan kesedihan, tetapi sebaliknya kegembiraan, karena Yesus telah menunjukkan ketaatan kepada Bapanya sampai wafat di salib dan rasa cintanya kepada kita umatnya. Detik-detik sengsara Yesus Kristus akan kita jelang, saudara-saudari. Yesus mengalami 3 jenis penderitaan. Penderitaan pertama adalah penderitaan mental. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, betapa dia kesepian, ketakutan sebagai manusia. Maka dia berseru, "Bapa, kalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Namun bukan karena kehendakku, namun karena kehendakmu." Lukas 22:44. Ia juga menderita secara mental karena murid-muridnya sendiri meninggalkan dan mengkhianatinya, Petrus dan Judas. Penderitaan kedua, saudara-saudari, fisik. Ia secara brutal dan tidak manusiawi dipukuli, diejek, dicampuk, diludahi, dan dipaku di kayu salib.
Dan penderitaan ketiga yakni penderitaan spiritual. Yesus juga alami ini karena ia merasa Bapaknya jauh dan meninggalkan dia. Dan Yesus berseru, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Markus 15:34. Yesus menderita secara fisik, mental, dan spiritual, sebagaimana kita sendiri sering alami. Perbedaannya ialah Yesus mengalami semuanya itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, dan bukan juga karena perbuatannya. Itu semua karena dosa dan kelemahan kita. Salib kitalah yang ditanggungnya. Kelemahan kitalah yang dipikulnya. Pelanggaran kitalah yang dideritanya. Kekurangan kitalah yang diembannya. Saudara-saudara terkasih, kalau kita mau mencari siapa yang mau berkorban, siapa yang memanggul salib untuk kita, dan siapa yang rela wafat demi keselamatan kita, jawaban satu-satunya ialah Dia yang memanggul salib, menderita, dan wafat. Ingatlah saudara-saudari, Yesus tidak menghendaki kita menggantungkan kesedihan yang mendalam, duka yang mendalam, dan tangisan penyesalan diri. Tapi bawalah penyesalan itu dalam kehidupan konkret kita, dan kita diminta untuk berubah menjadi manusia baru. Maka dalam memanggul salib, Yesus senantiasa tidak berada di belakang kita, bukan juga di samping kita, namun Dia bersama kita, di dalam diri kita. Maka ketika kita memanggul salib kehidupan kita, kalau kita menyadari Yesus ada bersama-sama dengan kita, kita akan tetap bersukacita, melihat salib sebagai jalan keselamatan dan sukacita sejati. Selamat merayakan Jumat Agung, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.